Ada apa dengan Nurdin Abdullah? Nurdin Abdullah adalah pejabat publik yang mendapat beragam prestasi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena diduga menerima suap miliaran rupiah terkait proyek infrastruktur di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi. Karena korupsi adalah pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan serta minusnya integritas. Nah, sebelum kasus dugaan korupsi terungkap, Nurdin Abdullah adalah cerminan kepala daerah yang berintegritas, berinovasi, membawa perubahan dan anti korupsi. Ia memperoleh beragam jenis penghargaan melalui media massa, kampus, LSM, kementerian dan lembaga hingga presiden. Nah, penghargaan itu diterima mayoritas saat Nurdin Abdullah menjabat sebagai Bupati Bantaeng Sulsel dari tahun 2008 hingga 2018. Namun, jangan berpikir bahwa setiap orang yang sudah menerima penghargaan tidak akan melakukan korupsi. Karena KPK sudah membuktikan bahwa orang yang memiliki banyak penghargaan masih bisa melakukan tindakan pidana korupsi dengan menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka karena diduga menerima uang sejumlah 5,4 miliar terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Dan setelah melewati sidang beberapa kali di pengadilan negeri, maka Nurdin Abdullah terbukti terbukti di pengadilan negeri secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana korupsi dan diputuskan oleh majelis hakim vonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta. Selain dari itu, Nurdin Abdullah juga diberhentikan sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dan digantikan oleh wakilnya. Nah, apakah kasus korupsi ini terkait dengan mata kuliah akuntansi sektor publik? Iya, karena pada mata kuliah ini dijelaskan atau membahas mengenai materi pengelolaan keuangan negara. Nah, di mana kasus korupsi ini merupakan contoh penyalahgunaan keuangan negara. Nah, mata kuliah ini juga membahas pelaporan keuangan dan akuntansi untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sedangkan kasus korupsi ini telah kita ketahui merupakan perbuatan yang tidak baik atau contoh perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian jika dikaitkan antara pelaporan keuangan dengan kasus korupsi, kan kita sudah ketahui bahwa perbuatan yang tidak baik dan ketika kita ingin membuat pelaporan, pasti informasi yang dicantumkan harus jelas. Nah, jika melakukan kasus korupsi atau tindakan korupsi, maka kita tidak dapat membuat pelaporan keuangan yang benar karena dana yang dipakai digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak jelas. Nah, kemudian di mata kuliah ini juga membahas materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tindakan korupsi ini merupakan contoh pemerintahan yang tidak baik.